Silakan Abbas. Ya. Iya, mana kameranya, Bro? Hmm. Gini kan enak kita diskusi. Gak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Bang. Buka baju ya. Silakan, Bang Abbas Asidi Caniago. Jadi begini, Bang. Ketika saya membuka Al-Quran, ketika saya pelajari Al-Quran, saya dapati satu surat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Berbunyi bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, Tapi masalahnya orang Islam nggak percaya itu. Termasuk Anda tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba saya tes dulu. Apakah Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? percaya. Baik. Tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau sholat tangannya begini? Itu nggak ada di Quran, Bang. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya tentang sholat, Itu kenapa nggak Muslim begini? Quran tidak menjelaskan apapun. Aduh. Itu nggak ajaran, Saya Bang. bilang, saya terjun dari Monas kalau Quran berguna bagi Muslim. Saya nggak sholatnya nggak gitu. Bang, kalau Muslim sholatnya begini nggak? Muslim yang mana dulu, Bang? Oh, berarti Muslim sholatnya beda-beda ya? Kalau Muslim mengikuti Quran, dia nggak bakalan kayak itu, Bang. Oh, berarti Muslim yang sholat yang tangannya begini sesat berarti? Dia mengikutin hadis, bukan mengikutin Quran. Berarti mereka sesat nggak kalau tangannya begini? Terserah dia kalau sesat enggaknya. Waduh, bukan masalah terserah dia. Saya tanya sama abang nih, Bang. Kan banyak Muslim kalau sholat kan tangannya begini. Ketika saya tanya, kenapa tanganmu begitu? Mereka sakit kepalanya, nggak bisa jawab itu. Sakit kepalanya. Makanya saya tanya, kenapa ketika Muslim sholat begini tangannya? Coba. Saya juga nggak jelas juga itu, Bang. Kenapa gitu? Oke. Karena kita Yang nggak kedua, ngelakuin. bukan hanya itu, Bang. Semua gerakan sholat itu, semua gerakan sholat dari A sampai Z, ketika saya tanya Muslim, mustahil dia bisa menjelaskan. Coba. Tapi kalau Ketika Anda sholat, Muhammad nggak. ketika Anda sholat, Anda takbiratul ihram begini, betul nggak? Kalau saya nggak. Ya, tapi banyakan Muslim kan sholat begini, betul nggak? Betul. Saya tanya, kenapa harus begini? Apakah sedang ada yang menodongkan, nggak kan? Enggak. Ya. Kan nggak ada tentu ajarannya saja di karena Quran, tidak Bang. ada yang menodongkan, makanya saya tanya, kenapa Muslim begini kalau sholat? Ya nggak ngerti saya, Bang. Sudah aku bilang, Bang. Satu-satunya agama yang bingung ditanya dia ngapain, cuman agama Islam, Bang. Cuman agama Islam. Orang Islam kalau ditanya kenapa dia begini, pusing 7 keliling, nggak akan ada yang bisa jawab itu, Bang. Ngarang bebas jawabannya. Oh, itu karena begini. Beban dilemparkan ke belakang. Gimana pokoknya ditanya Itu orang simbol, A, beneran. jawabannya A, ditanya B, jawabannya B. Pusing, Bang, muter. Aslinya simbol, Bang. Dari mana? Simbol itu sama dapatnya? Abangku. Abang dapatnya itu dari mana bahwa itu simbol? Iya, simbolnya kan ada di Al-Quran. Itu tanda Kagak berserah diri. ada, Bang. Kagak ada. Ada. Saya bahkan Berserah sudah diri mengatakan apa? gini, Bang. Menurut Muslim itu apa artinya, Bang? Gimana? Enggak, Muslim apa artinya? Muslim apa artinya? Menurut orang Islam. Menurut orang Islam ya. Iya. Muslim Ya, itu ya. artinya berserah diri. Orang yang berserah diri. Itu. Gimana? Nah. Iya itu. Iya, menurut Itu Islam. artinya simbolnya. Ya. Makanya begini kutanya, Bang. Kalau Anda cari di dalam Al-Quran, Bang. Kenapa orang sholat harus begini? Harus takbiratul ihram begini? Coba. Kalau menurut saya itu simbol. Bukan menurut Abang. Menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau sholat begini? Dia kan Muslim. Muslim itu kan berserah diri. Itu kan simbolnya, Bang. Tapi begini, Bang Gitu. Abbas. Gini, Bang. Seperti tema Iya, ini, Bang, iya. ya. Muslims versus Al-Quran. Menurut Al-Quran, Iya. Bang. Menurut Al-Quran, sholat itu Iya. mencegah perbuatan mungkar. Itu menurut Al-Quran. Iya. Tapi Benar, kalau Bang. menurut orang Islam, sholat itu begini dan begini.
begini, begini, terus tangannya begini, terus kakinya harus didudukin, begini kakinya, posisi kakinya harus begini, ya kan? Nah, seperti itu. Itu sholat menurut orang Islam. Nah, sedangkan sholat menurut Al-Quran adalah mencegah perbuatan mungkar. Makanya temanya begini Bang, Muslim versus Al-Quran. Coba Bang, sekarang saya tanya dulu. Saya di Quran mana? Itu Muslim. Ya. Di Quran Muslim mana? PS Quran, ya. Di Quran mana bahwa yang dimaksud sholat itu adalah begini, begini, dan begini? Coba di mana? Itu ada di Quran mana? Silakan. Nggak ada Bang. Iya memang kagak ada. Iya. Jadi intinya gimana Bang? Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa sesungguhnya Muslim percaya kepada Al-Quran? Harus. Tapi nyatanya harus percaya Quran. Harus iya, tapi kan melakukan apa nyatanya yang tidak dikerjakan percaya Quran. Bang. Coba Abang laku tanya nih Bang Abbas. Menurut Al-Quran, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan, kitab Al-Quran atau kitab hadis? Quran. Oke, tapi apa yang kalau Muslim ditanya, kitab yang memberi penjelasan apa? Jawaban mereka pasti hadis, Bang. Enggak ada, Bang. Dia kan Muslim kalau ditanya begitu. Oke, coba kutanya sama Abang. Kutanya nih. Kutanya ya. Ada nggak di dalam Quran disuruh pergi ke Arab nyiumin batu? Nggak ada. Adanya di mana? Ya. Adanya di hadis. Nah, terus yang umat Muslim ikuti apa? Hadis apa Quran? Orang Muslim sekarang jarang ngikutin Quran, Bang. Nah, makanya itu. Ini tumben Abang jujur nih. Coba Bang. Jujur ya. Saya pengen pengakuan dari Abang nih. Abang seorang Muslim, tapi Abang sendiri sudah mengaku ya bahwa umat Muslim jarang mengikuti Al-Quran ya. Ya benar, memang Al-Quran sudah diabaikan kata Rasul kan? Betul sekali itu. Al-Quran sudah diabaikan. Kalian dengar itu muslim-muslim yang lain. Ini Muslim nih, tidak ada paksaan, tidak ada saya ini. Abang sendiri sudah mengaku ya dengan kerelaan hati, dengan pikiran yang sadar bahwa umat Muslim sudah meninggalkan Al-Quran, betul? Ya seperti itu, nggak berani mengambil petunjuk dari Al-Quran. Tuh, tidak berani mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kalian dengar itu, tuh. Ya, lalu apa Bang? Pesan-pesan Abang kepada saudara-saudara Anda yang Muslim Bang, silakan. Ya, kalau saya mah harus kembalilah kepada Quran. Tuh, kembali kepada Al-Quran. Ya. Tapi nanti kalau mereka diajak kembali kepada Quran, nanti dibilang penistaan Bang. Nanti dibilang penistaan. Penistaannya dari mana? Ya karena kamu telah melawan ulama. Karena menurut ulama ini, kalian harus mengikuti kitab karangan dia. Kalau kalian nanti tidak mengikuti kitab karangan dia, maka kalian adalah sesat di rumah. Ya memang begitu kan. Iya. Makanya kalau Muslim ditanya, kamu mazhabnya apa? Gitu. Kalau nggak ada mazhabnya nanti dipertanyakan dia mau sholat di masjid yang mana. Karena begini Bang, kan ada 3 mazhab yang paling utama. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Ketiga mazhab ini, kalau ditanya tentang sholat, nanti bisa jadi berantem. Iya. Karena yang satu ngomong, kalau baca basmalah, basmalahnya, nggak dibaca. Kalau ketika baca Al-Fatihah itu nggak dibaca basmalahnya. Ada yang ngomong, basmalahnya dibaca. Nah, ada yang ngambil jalan tengah, dibaca tapi pelan-pelan. Ada juga yang gitu. Nah, sedangkan di dalam hadis dikatakan begini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Menurut Muhammad. Terus Muhammad sholatnya kayak gimana nih? Baca basmalahnya keras? Baca basmalahnya nggak dibaca? Atau baca basmalahnya pelan-pelan? Mana yang benar ini? Kalau nanya ke saya, silakan.
Kalau nanya ke saya, sholatnya Muhammad itu seperti sholatnya Ibrahim. Jadi gimana dia kalau sholat? Apakah dia mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyu ketika dia mengucapkan tahiyat? Itu kan ada tahiyat itu kan ada katanya kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Berarti sholatnya Muhammad seperti sholatnya Ibrahim. Oke, berarti ketika dia sholat, apakah dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Apa gitu dia? Enggak ada, ajaran Quran enggak ada, Bang. Makanya itu juga, Bang. Makanya itu juga menjadi bahan pertanyaan. Katanya kau sholat seperti Muhammad sholat. Apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan, Ya Allah, limpahkanlah kepada Muhammad dan keluarganya. Masa dia ngomongin Muhammad dan Muhammad yang mana lagi? Masa dia ngomongin Muhammad yang lain sama keluarga Muhammad yang lain? Kan itu menjadi pertanyaan gitu loh. Iya, itu ke pro kontra, Bang. Ya, kalau saya sih Ya, enggak. intinya memang banyak kok. Enggak Muslim-muslim gitu. sendiri itu sebenarnya untuk kalangan muslim yang terpelajar ya, terutama muslim yang terpelajar, itu banyak yang mempertanyakan itu. Tapi sayang, ada undang-undang penistaan agama sehingga orang itu tidak bebas berekspresi, sehingga orang tidak bebas mengemukakan kejanggalan-kejanggalan yang didapati di dalam agama Islam. Orang muslim sendiri yang di tingkat-tingkat terpelajar itu banyak sekali mereka punya pertanyaan-pertanyaan dan mereka merasa janggal, tapi mereka tidak berani bersuara karena takut nanti penistaan agama. Gitu loh. Makanya saya memprediksi jika undang-undang penistaan agama dihapuskan dari negara kita, saya memprediksi di dalam waktu 15 tahun nggak ada lagi orang yang percaya agama Islam. Gitu. Kalau saya mengatakan, Bang, agama itu nggak ada. Nah kan ini buktinya sudah mulai. Saya sangat setuju dengan Anda bahwa agama itu tidak membawa keselamatan. Yang membawa itu keselamatan kan itu adalah Yesus Kristus. Agama itu bahasa Karena Sanskerta, dia adalah Bang. jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti yang Yesus bawa dikatakan agama oleh nggak? dia. Enggak, Yesus bawa agama enggak? Tidak, Yesus tidak membawa agama. Seperti Muhammad juga tidak bawa agama. Kalau kata orang Islam, Muhammad bawa agama Islam. Enggak ada agama itu, Bang. Cuma Abang ini kan dibungkus, termasuk pemikir, dikemas. termasuk orang Islam yang berpikir. Nah, cuman orang-orang seperti abang ini nanti banyak yang inbox. Awas kau ya, di mana kau anunen? Nah itu. Makanya sulit, Bang. Jadi makanya saya bilang agama Islam itu perkembangan ilmu pengetahuannya itu macet di situ. Karena apa? Karena mereka tidak bisa lagi berpikiran yang out of the box. Kenapa? Karena mereka sudah dibatasi dengan yang namanya undang-undang penistaan agama. Mereka tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Penafsirannya harus sesuai dengan ulama. Kalau nggak sesuai dengan ulama nggak boleh. Padahal nggak ada dalam Al-Quran itu. Kamu harus memahami Al-Quran sesuai dengan mazhabnya Syafi'i. Nggak ada. Tidak ada dalam Al-Quran seperti itu. Makasih Kak Remince. Tidak ada, bahkan tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab tafsir. Nggak ada. Yang ngomong seperti itu orang Islam, tukang jual kitab buku tafsir. Mereka gembar-gembor itu. Biar apa? Biar laris buku tafsirnya. Kalau mereka tidak gembar-gemborkan itu, buku tafsir dalam bahaya. Bisa nggak laku lagi. Seperti itu. Iya. Ya, katanya kan di Al-Quran juga bilang janganlah engkau jual ayat dengan harga murah. Iya. Makanya di dalam Al-Quran itu, Bang, dikatakan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya sama orang-orang yang ahli kitab. Nah ini malah nanyanya sama tukang jual kitab Ibn, tukang jual kitab tafsir. Oke lah, Bang Abbas. Abang bisa buka Al-Quran nggak? Abang bisa buka Al-Quran nggak? Ya apa? Al-Quran apa?
Surat Al-Maidah ayat 68. Oke, Al-Maidah 68. Kita bukakan Al-Maidah 68 ya. Al-Maidah 68. Saya bacakan di sini. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Ya. Jadi kitab saya ada 3 abang. Bukan Al-Quran doang. Iya, tapi kan masalahnya kan ketika abang ditanya yang mana yang Injil, abang juga bingung. Kok bingung? Coba, bingung dari mana? Kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil Ada di mana? Kitab Taurat ya Perjanjian Lama. Nah, masalahnya Muslim Injil tidak mau baru. membacanya. Takut nanti kalau membacanya, takut meninggalkan agama Islam. Kalau Muslim nggak mau baca, itu dia taunya sunat gede mana? Tanyain tuh. Betul, karena di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Sampai setengah mati pun, sampai kepala kalian botak, juga gak bakal ketemu di mana kata sunat dalam Quran. Iya, harus jadi pertanyaan itu. Dari mana dia belajar sunat? Kalau muslim-muslim yang kritis, memang seperti itu, Bang. Kalau muslim yang kritis itu akhirnya nanti mereka menyadari seperti itu. Cuman itu tadi, Bang, ada undang-undang penistaan agama. Jadi nggak bisa lagi muslim jadi kritis. Takut nanti kalau kritis dibilang penistaan. Seperti itu. Oke lah Bang Abbas, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Abbas. Sampai ketemu. Senang dengan pengakuan Anda bahwa muslim sekarang sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Oke, terima kasih Bang Abbas, Saidi Caniago. Sampai ketemu lagi. Ya, salam. Ya. Puji Tuhan. Dia ngomong bisa-bisa kan. Sebentar lagi. Saya begini teman-teman. Pernah pada satu saat tahun 2014-an saya mengadakan seminar dengan anak-anak UIN. Dengan mahasiswa-mahasiswa akhir dari UIN. Saya pernah ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah, saya banyak menemukan pikiran-pikiran kritis mereka terhadap agama Islam. Banyak sekali. Pikirannya nggak jauh-jauh beda dengan Ulil Absar Abdallah. Nggak jauh-jauh beda. Nggak jauh dengan si Kumaila itu yang perempuan itu. Nggak jauh beda dengan Ade Armando. Iya. Tapi sayang mereka tidak berani bersuara. Tidak berani bersuara mereka. Karena apa? Karena takut penistaan.